pendengar, semoga selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Kembali berjumpa bersama saya, Mama Tata. Gak kerasa udah weekend aja nih. Tapi siapa ya yang hari gini masih kerja? Lagi ngerjain sesuatu atau kerja karena masih ada pekerjaan yang belum selesai? Nah lo, bingung tuh kan? Tapi kalian jangan pernah ngeluh ya, karena bisa jadi nih ya, pekerjaan yang kita kerjain saat ini adalah impian dari beberapa orang. Jadi jangan pernah ngeluh, karena ngeluh itu gak akan bikin kerjaan kalian kelar. Jadi yang harus kalian lakukan adalah menyelesaikannya, biar weekend kalian gak ada gangguan. Ngomongin masalah kerjaan nih ya, kerjaan apa sih yang jadi impian kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sore hari ini narasumber Mama masih muda-muda banget. Mereka juga masih berstatus sebagai mahasiswa. Dan Mama bakalan nanya nih ya, apa sih yang akan mereka lakukan setelah lulus? Pekerjaan apa yang jadi incaran dari mereka? Mari kita kenalan dulu dengan dua narasumber Mama hari ini. Mari kita kenalan dengan yang cewek dulu apa cowok dulu nih? Ayo, mana yang siap? Cewek dulu atau cowok dulu? Saya teh. Oke. Jadi kita akan kenalan dulu dengan yang cowok. Nih, cowoknya itu namanya Aldo. Halo Aldo. Halo Mbak Tata. Halo, kok Mbak Tata sih? Mama dong, Mama Tata biasanya. Oh iya, halo Mama. Oke, gimana nih kabarnya Aldo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terus kalau yang cewek namanya Novita. Halo, apa kabar Novita? Baik sih. Gimana? Alhamdulillah baik Mbak, walaupun pilek dikit ya. Aduh, Jadinya pilek. Tapi kamu negatif positif? Negatif. Negatif. Waduh. Alhamdulillah. Waduh. Oke nih ya. Jadi sebelumnya nih ya, kalian tuh udah pernah kerja atau belum sih? Siapa yang mau jawab duluan nih? Aldo Belum. atau Vita? Aldo, belum. Kalau saya belum pernah kerja. Oke, kalau Vita udah pernah kerja belum Vita? Dulu sih pernah magang juga di perusahaan swasta di farmasi. Oke. 3 bulan. Jadi bisa sedikit kasih cerita ini, pengalaman apa yang waktu itu kamu dapetin? Jadi dulu aku karena SMK diwajibin untuk magang selama 3 bulan. Terus karena bisa milih sendiri, jadilah milih di farmasi yang sesuai sama lintas jurusan, waktu itu kimia analisis. Jadi langsung ditempatin di labnya. Dan itu beda banget lab sekolah pas belajar sama di perusahaan, dan juga cara mereka kerja itu beda banget sama pas lagi di sekolahan diajarin. Jadi itu benar sangat jadi pengalaman, terus bisa diterapin di sekolah banget sih, karena mereka tuh sangat ketat, SOP-nya juga udah tertulis, dan semua tata cara dan apapun yang kita lakuin tuh dicatat. Misalnya kita mau nimbang bahan, itu dicatat di logbook, kita pakai alat dicatat semua, terus juga hasilnya juga harus real, datanya juga dilampirin, dan jam kerja mereka yang ketat, terus jam istirahatnya juga gitu. Jadi kalau emang istirahat ya udah ganti-gantian, karena lab nggak boleh kosong. Terus juga masuk sama keluarga juga gitu. Jadi alat yang belum dipelajari di sekolah dapat di sana juga ilmu-ilmunya. Jadi kan saat ini kalian kan magang nih ya di instansi pemerintahan. Nah, terutama untuk Novita, ada nggak perbedaan gitu antara waktu magang di swasta dan di pemerintahan? Di pemerintahan sama di swasta sangat beda, karena kayak jam kerja mereka, kalau di pemerintahan lebih fleksibel, tapi yang penting kerjanya udah selesai gitu. Jadi nggak terlalu yang buru-buru, nggak terlalu ngeliatin jam kerja. Terus juga lingkungannya lebih santai. Kalau di perusahaan kan harus ketat, terus juga harus ngikutin peraturan di sana juga yang emang benar-benar ketat banget gitu. Jadi agak lebih santai, tapi
kerjaannya tetap selesai. Oke. Nah, kalau Aldo sendiri kan belum pernah kerja nih ya sebelumnya dan sekarang magang di pemerintahan. Gimana tuh rasanya, Dok? Cukup excited ya Mbak. Apalagi magang itu kan di pusat di pemerintahan ya. Dimana sebelumnya itu kan belum pernah magang. Nah, sekalinya magang itu langsung di pemerintahan itu kan excited gitu buat mempelajari apa aja sih sistem yang ada di pemerintahan kita itu, apa aja sih program yang mereka kembangkan, apalagi kan di Kemenaker kan program kerja apa yang mereka janjikan untuk tahun-tahun yang akan mendatang bagi SDM warga Indonesia kan. Jadi benar-benar antusias sih untuk magang di sana. Nih, saat ini nih ya, kalian masih skripsi ya? Hitungannya skripsi ya? Iya. Nah, setelah skripsi nih ya, pasti ini semoga kalian lulus dengan nilai yang memuaskan. Nah, apa sih? Mbak? Amin. Jadi setelah lulus, perusahaan mana yang jadi inceran kalian? Mau di swasta atau mau ikut tes CPNS nih? Oke. Kalau saya sih ngincernya sih di swasta ya Mbak. Apalagi saya kan pengennya itu kerja di Shopee gitu Mbak. Oh, langsung sebut merek. Iya, platform ini kan, platform Marketplace gitu lah. Iya. Yang lagi booming-boomingnya gitu kan. Why? Mana Kenapa? benar-benar ya manfaatin ekonomi digital gitu Pak. Jadi di era sekarang kan serba digital kan. Jadi gimana cara itu benar-benar manfaatkan digital gitu. Jadi era 4.0 gitu. Oke, kalau Novita, mana target perusahaan mana yang mau kamu lamar nanti? Kalau bisa tes CPNS sih mau dicoba dulu sih ya Mbak ya, karena juga siapa yang nggak mau nyoba kan lumayan kalau berhadiah gitu kan, iseng-iseng berhadiah. Jadi coba aja dulu CPNS. Terus kalau misalnya itu juga sambil nyari-nyari di swasta is okay, tapi mungkin menurut aku tadi kan kalau si Aldo Shopee itu kan ini banget ya, startup banget gitu. Jadi kayak startup sekarang lifestyle-nya juga udah beda sama yang emang perusahaan yang benar-benar industri. Itu beda banget. Dari cara kerjanya mereka juga pasti beda. Yang kalau startup sekarang kan udah isinya milenial semua dan emang ngikutin cara kerjanya milenial. Mungkin kalau yang di pabrik-pabrik industri gitu yang emang ngikutin ini ya target mereka gitu. Jadi aku sih apa aja, tapi mungkin mau dicoba di CPNS dulu sambil nyari-nyari mungkin di swasta is okay juga. Oke. Iya. Tuh, Aldo, jangan cuma satu, jangan cita-citanya di marketplace, jadi explore juga. Masukin banyak lowongan aja gitu. Terus apa yang kalian lakukan dari sekarang nih ya? Jadi apa sih yang harus kalian siapkan? Mumpung nih kalian masih statusnya mahasiswa. Apa sih yang pengen banget kalian lakukan dalam status mahasiswa? Karena kalau udah kerja nanti bakalan beda, kalian nggak akan bisa begini gitu. Ada nggak Novita sama Aldo? Kalau aku sih buat persiapan kerja nanti ya Mbak, mungkin upgrading skill ya, karena sekarang skill tuh sangat dibutuhin banget, kayak software, aplikasi, data, atau emang apa yang skill yang lainnya juga mungkin manajemen dirinya, terus kayak bahasa Inggrisnya, TOEIC, TOEFL gitu, mungkin upgrading skill dulu juga yang penting biar nanti kerja seenggaknya nggak kosong-kosong banget gitu. Udah punya ini ya, bekal paling nggak ya, keahlian tambahan. Ya, benar banget Mbak. Terus kalau Aldo? Ya kurang lebih mungkin sama kayak Novita ya Mbak, lebih ke meningkatkan skill gitu kan. Apalagi kan di zaman sekarang itu makin banyak saingan kan, jadi yang dinilai orang itu benar-benar yang mempunyai skill yang ya itulah, makin banyak skill yang kita bisa, makin gede buat peluang buat kerja. Oke, nah terus jadi untuk saat ini nih ya, kalian kan udah nggak magang lagi. Nah sekarang kan lagi sibuk ngurusin skripsi. Gimana rasanya biasa kerja terus kembali lagi ke rutinitas? Gimana tuh rasanya?
karena balik lagi online lagi ya Mbak, terus kita juga tinggal skripsi aja. Beda banget sih kalau pas kita magang kan bangun pagi harus datang ke PSDM gitu. Kalau sekarang nggak teratur banget, tidur juga jadi tidur pagi, malamnya ngerjain skripsi, lanjutin lagi. Jadi itu sih nyesuaiin jadwal tidurnya lagi, jadi agak susah gitu. Tapi sisanya enjoy aja karena di rumah doang. Iya, betul. Ayo kalau Aldo. Nah, kalau saya sih Mbak, kayak gak nyangka aja gitu. Tiba-tiba ada semester akhir aja skripsi, yang dulu cuman ketawa-ketawa, terus tiba-tiba magang, tiba-tiba besoknya semester besoknya udah skripsi lagi. Kayak gak nyangka aja gitu. Terus gimana dengan tanggapan teman-teman kalian? Kan kalau di kampus kalian kan semuanya magang di instansi pemerintahan ya, rujukannya ya. Ada pengalaman nggak yang teman kalian ceritain yang kira-kira seru gitu? Ada nggak sih? Ada mungkin temen yang dia sama kayak PPSD Mbak, kayak pelatihan untuk CPNS atau PNS juga. Dan mereka ikut kegiatan langsung ke pelatihannya, ke hotel-hotel, jalan-jalan, walaupun kata mereka capek banget gitu. Pulang bisa jadi jompo, tapi katanya seru karena ketemu orang banyak, terus ikutin kegiatan-kegiatannya. Mungkin itu sih Mbak. Ngeliatnya seru, terus lihat story-storynya jalan-jalan di hotel gitu, seru sih Mbak katanya. Aldo, ada nggak temen yang curhat? Ada sih, tapi bukan di instansi dia sih Mbak, lebih ke Microsoft. Jadi dia ikut kampus mereka gitu. Ya, dia ikut kampus mereka Microsoft. Jadi yang sebelumnya nggak pernah dia pelajarin tuh, jadi dia harus belajar lagi dari nol gitu. Karena kan Microsoft kan Mbak, lagi dia kan ekonomi pembangunan, ke Microsoft itu kan ibaratnya itu skillnya anak SI, anak TI lah, bukannya anak ini kan, anak ekonomi pembangunan. Tapi di situ dia mulai belajar lagi. Berarti kan di situ dia udah punya satu skill di depan teman-teman yang lain semua itu. Oke. Nah, jadi apa nih yang jadi kemarin berapa bulan magang? 2 bulan. Nah, selama 2 bulan ini apa yang kalian pelajari? Mungkin kayak saya baru tahu gitu kan, kalau misalnya latihannya tuh harus ada penilaiannya kan, terus ada pembelajaran, metode pembelajarannya, terus di mana ASN-nya dituntut untuk meningkatkan skill itu. Saya baru tahu kan kalau misal pelatihan itu, terus setiap anggaran dananya itu diperincikan, benar-benar dirinci serinci-rincinya gitu kan, jangan sampai ada dana yang tidak terpakai. Terus untuk kerjasama timnya juga enak sih di PPSDM, yang saya dapat ilmunya tuh kerjasama tim, terus kompaknya, kekeluargaannya di PPSDM itu sih mantep Pak. Oke, nah Novita gimana? Iya benar sih Mbak kata Aldo, jadi kayak aku kira tuh awal-awal tuh kayak CPNS enak gitu ya kerjanya, terus juga ya bisa dibilang gajinya gede, ternyata tuh nggak yang segampang itu. Banyak banget dari yang PNS tuh, jadi pas CPNS-nya harus mempelajari banyak hal, terus juga banyak pelatihan yang emang harus dimengerti. Jadi kayak ngelihat ternyata nggak segampang itu PNS. Terus juga aku diajarin buat manajemen sosial medianya akun pemerintahan gitu ya, yang pemerintahan itu juga beda Mbak. Jadi kayak baru tahu segmentasinya emang buat PNS dan emang nggak sembarang kayak yang lain gitu. Follow juga apa informasi yang harus didapat sama PNS itu kalau nge-follow akun sosmednya kita gitu. Jadi itu sih Mbak. Oke, nih terakhir, apa saran kalian untuk para junior kalian yang nantinya akan magang? Ya mungkin paling saran buat junior yang mau magang sih mungkin dipersiapkan dari jauh-jauh hari tempat magangnya, supaya nantinya itu tidak keteteran, lebih mematangkan lagi skillnya. Jadi ketika udah ditempatkan di tempat magang itu sudah mengerti mau magang di sini tuh tujuannya apa, terus skill apa yang dibutuhkan di tempat magang ini. Jadi bekerja pun bisa dengan mudah gitu. Jadi orang percaya juga ngasih kerjaan, jadi lebih gampang lagi.
Itu sih Mbak. Oke, Novita gimana? Mungkin yang pertama info, harus magang di semester ini. Jadi kayak di semester sebelumnya harus sudah tahu list-list perusahaan atau instansi pemerintah mana yang pengen dimasukin, terus juga syarat-syaratnya apa. Terus yang kedua, jangan terpaku sama instansi yang itu aja. Terus juga bisa lihat dari kampus Merdeka juga di website, terus takutnya ketinggalan pendaftarannya atau seleksinya. Itu berguna banget yang kampus Merdeka tadi. Terus juga benar tadi dimatengin, misalnya pengen ambil di mana, terus juga mungkin bisa sekalian dilanjutin untuk penelitian deskripsinya. Jadi magang nggak cuma sekedar magang, jadi juga bisa dilanjutin ke skripsi biar nggak buang-buang waktu di selesai magang nantinya Mbak. Itu sih pesan-pesannya. Oke, makasih nih ya udah mau sharing sama Mama. Kali ini tamunya Mama nih narasumbernya anak muda semua, dan Mama juga harus belajar dari kalian yang anak-anak muda nih ya. Oke, makasih Aldo, makasih Novita waktunya. Sama-sama Mama. Sama-sama Mbak, makasih juga. Oke, makasih. Bye. Bye. Ayo generasi muda, tentukan masa depan kalian, karena semua yang terjadi di masa depan adalah apa yang kita lakukan saat ini. Jadi, jangan sampai nantinya kalian tuh menyesal ya. Sekian ngobrol sore hari ini, sampai bertemu di ngobrol selanjutnya yang pasti dengan narasumber yang makin asik. Bye.